Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam daripada Borneo. Ya, salam Madani. Bukan Mahal Dani ya. Naik sudah barang kan. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, yang terletak di belakang Maybank, Alam Mesra. Jadi penggambaran hari ini bertarikh 28 hari bulan 6 2024, di mana kita ada satu perkongsian video ya, jadi video ini berkaitan dengan compression yang loose. Jadi sebelum lebih lanjut, kita mulakan apa-apa pekerjaan yang baik, kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan kita dimurahkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang menjadi perbahasan hari ini ialah kenapa Exia ni tidak mau hidup. Dan adakah setelah kita part 1 tadi kita buat tu 500,000 kilometer ya. Mungkin kameramen boleh ke video part 1, mungkin ada yang tidak tahu apa cerita ni. Ini Exia kita di hadapan. So ini dia punya part 1 ya. Ini kereta dia. Masalah dia kereta ni tidak mau hidup. Bila kita cek dia punya masalah, ini kereta sudah mencecah 500,000 kilometer. Jom kita tengok berapa ratus ribu kilometer ni. Kameramen boleh ke sini. 500,000 kilometer. Kita tengok. Betulkah 500,000 kilometer? Boleh tengok sini. Ni 563,000. Betul? 563,000 kameramen boleh nampak. Siapa boleh nampak? Siapa tak nampak jauh jodohnya. Bila Ramli. Tengok ni. 563. Ini memang betul. Okey, jadi kita nampak tadi ini kereta diguna Maxim maksudnya e-hailing lah. 500,000 seperti mana yang saya bahas part 1. Kereta sewa saya hampir 9 tahun. 10 tahun baru 250,000 kilometer. Tapi adakah dengan kilometernya yang mencecah begini lebih dekat setengah juta ya, 500,000, kita boleh selamatkan kereta ini lagi? Alhamdulillah, jawapannya ya. Dan dipahamkan kereta ini masa dia loose compression ni, kita sudah ada tes loose compression. Mungkin kameramen boleh tengok sini. Betul, pakai siapa yang usaha. Jadi kereta ini memang dipakai untuk Maxim, kata chef saya, Allah alam. Tapi untuk e-hailing lah orangnya ni. Jadi memang kereta ini agak bermasalah. Jadi apa yang kita mau bahas, kereta ini apa masalah sebenarnya, kita tengok di sini. Ini masalah asal dia lah. Ini kita tengok compressionnya. Kita tengok, kameramen boleh dengar. Ya, compression tu. Piston nomor 1. Ini compression nomor 1 macam dapat 2 saja. 2. Dapat 2. Compression nomor 2. Piston nomor 2. Compression nomor 2 dapat. Dia dapat 2 juga. 2. Aduh, kasihan. Ya, ayam mati punya compression. Oke. Masuk piston nomor 3. 2. Ini piston nomor 3. Ini dapat. Piston nomor 3 dapat 8 ya. 8. Oke, jadi jadi itu masalahnya. Ini part 1 ya, di mana piston nomor 1 dapat 2, piston nomor 2 dapat 2 bar, dan piston nomor 3 dapat 8 bar. Maksudnya normal kereta dia minimum paling cantik 10 bar ke atas, yaitu sehingga 14 bar. Untuk petrol lah, kalau diesel dia 25 bar ke atas. Jadi sekarang kereta ini 2 bar, macam mana mau hidup? Jadi sekarang kenapa dia tidak hidup? Apa yang kita tukar? Dan adakah setelah kita tukar nih kereta, benda ini boleh hidup one kick saja, dan kita akan tengok kompresennya. Dan sebelum kita membahas kepada the ending dia, adakah kita berjaya ataupun tidak, kita akan tengok apa barang yang kita buat hari itu. Inilah di hadapan kita. Oke, kameramen boleh ke sini. Oke, ini barang yang kita ganti, yaitu timing chain-nya longgar. Itu kita ganti sebab dia sudah 500,000. Ini timing chain. Sprocketnya tajam, boleh jadi jilet nih, nampak nih kameramen? Tajam nih, kalau kita jadi jilet nih boleh bikin cukur kumis nih. Tajam sangat nih. Ujung tajam. Enggak tahu dalam kamera. Kalau di sini tangan saya sakit nih, tajam. Oke, dia punya tensioner kita ganti. Lepas tu guide semua kita gantilah one set. Ini makan tuh nih guide-nya. Berkeladak, berkerak. Nih makan guide dia kita ganti semualah. Pemenang guide dengan flexible guide kita ganti, dan sprocket dia untuk model ini untuk kereta model first generation dia tidak ada BBT sprocket nampak BBT-nya tidak ada BBT nih. Kalau yang BBT dia besar macam Avanza, macam Maybin. Untuk the second generation dia BBT-nya ada. Ini kita akan hold dulu, saya cari BBT-nya.
Oke, ini contoh Myvi lah. Dia sprocket BBT dia besar macam ni ya. Dia bukan tipis begini. Ini benjol saya begini tapi tiada BBT-nya. Untuk model first generation Exia engine 1NR sama engine 1NR, cuma ada second generation dia ada BBT sprocket begini. Dia ada BBT sprocket dan juga dia ada BBT solenoid. Tapi ini yang ini tidak ada ya. Ini headnya jarang masalah, kereta ini headnya jarang masalah. Tapi kalau sudah 500.000 Hitachi pun rosak. Oke, namanya dipakai kan. Oke, jadi sekarang ini apa yang kita ganti overhaul ini, apa yang kita ganti adalah inilah sprocket atasnya ada 2 sini. Ini pun tajam, kameramen boleh nampak ya, tajam ya. Nampak tajam nih, tajam betul nih. Nah, dia sepatunya dia tebal nih. Jadi lama-lama rantai pandai longgar dan seterusnya. Nasib dia tidak ada BBT. Kalau enggak keluar terus cek engine nih barang. Kalau dia sudah longgar, macam Myvi lah. Nah, ini Myvi punya, ini Myvi saya. Kita tidak ke sampel. Kita mau kasih tahu sprocket saja. Jadi yang kita ganti lagi, kita general overhaul, ini conrod bearing kita ganti. Conrod bearing kita ganti juga, walaupun ada juga calar-calar, mungkin boleh nampak ya, calar-calar halus, ya. Ini kita tengok nampak nih calar, conrod bearing nampak nih, calar, conrod bearing, main bearing, semua kita ganti. Yang kecil ini conrod bearing, yang tadi itu main bearing, ini conrod. Tengok conrod. Tuh. Kita gantilah, alang-alang overhaul dia calar begini ganti. Kita ganti semua nih, ada yang tidak calar, ada yang calar. Calar itu maksudnya macam inilah, Pak. Nah, nampak nih? Nih. Ini nampak nih, dia makan nih nampak. Ini orangnya pun malas tukar minyak hitam ini. Nah, tuh kuku sangkut. Itu conrod bearing. Lepas itu kita ganti juga ring piston. Ring pistonnya pun macam ada jam-jam juga nih. Tapi tidaklah seteruk nih lah. Punca loose compression adalah satu ring, dan kedua adalah valve itu leak dia, mungkin sebab dia sampai hayat dia sudah ataupun dia banyak keladak. Dan seterusnya yang kita ganti adalah seal. Ini flywheel oil seal, ini crankshaft seal, depan punya main pulley dan juga beberapa seal lain. Ini gasket yang pernah dia overhaul juga dulu, dia pakai ini tapi tidak tahu macam mana dia buat. Pakai karbon yang murah barangkali. Tapi kita sudah bikin dan kita akan tengok ini kereta, adakah dia punya compression test. Piston nomor 1 2, piston nomor 2 2 bar, dan piston nomor 3 10 bar. Yang normal sepatutnya dia kalau 11 bar ketiga-tiganya. So kita akan tengok ini kereta sudah siap, kameramen boleh tengok sini ya. Sudah siap dan sudah kita pasang, dan kameramen boleh ke dekat sedikit kita tengok sebelum kita start ya. Kita tengok Oke, kita akan start ini kereta ini, kita bukakan dengan tester. Kita tengok dia sekarang bernilai kosong. Dan kita akan tengok perbezaan sebelum dan selepas overhaul. Adakah dia mencapai tahap minimum yaitu 10 bar ke atas. Dan mesti sama. Tidak ada boleh ada 2, ada 8, ada 6, tidak boleh. Oke, kita akan tes. Kameramen boleh tengok sini. Oke, start. Piston nomor 1 Exia. Oke, stop. Dia menghampiri, bukan menghampiri 12 12 bar. Kalau kita compare tadi dia 12 bar. Kita tengok bar dia nih. Yang bawah nih kita tengok 12 bar yang merah nih ya. Kalau PSI lebih kurang 175 PSI, tidak silap saya. Betul. 175 PSI bersamaan dengan 12 bar. Oke, seterusnya kita tengok piston nomor 2. Piston nomor 1 kita nampak. Oke, kita akan pusing. Piston nomor 2 pula. Jangan skip lah, nanti orang bilang kita edit lagi. Mungkin piston nomor 1 saya edit kan. Kita pasang lah. Kita pasang. Mudah-mudahan dia oke lah. Insyaallah kan. Ini kita tes lah sebelum dan selepas. Oke, sekarang piston nomor 2 kita tengok. Kameramen tengok tangan saya, ini 1 di mana timing chain itu piston sama 1. Nomor 2. Oke, piston nomor 2 kita tengok kosong, kita akan start. Piston nomor 2 Exia start. Oke, lebih kurang 11 lebih. Lebih kurang lah dekat-dekat 11 lebih ya. Oke, bukan itu hari 2 sini kan. Sekarang di sini. Oke, sekarang kita akan piston nomor 3. Oke, kita akan start lagi. Ya minimum 10 bar lah paling cantik untuk petrol. Oke, sekarang kita akan piston nomor 3. Tengok kameramen. 1, 2, 3. Oke, ini sekarang kosong. Kita akan tengok piston nomor 3. Exia start. Nah. Oke. Alright, John. Oke. Stop. Jadi 12 bar. Jadi hampir puratannya 12, 11 lebih dekat 12 dan 12. Ini alhamdulillah oke. Kalau nak betul-betul champion, kau tukar engine lah 1 biji. Itu memang betul-betul tidak ada larinya. Tapi ini alhamdulillah
11 bar berbeza daripada yang sebelum ini, 12 bar, 12 bar, 2 bar, 2 bar, dan 8 bar. Yang dari video yang satu. Jadi kita akan tengok adakah engine ini hidup dengan jayanya, dan kita mengurangkan duration. Kita akan hold dulu ini video. Kita pasang spark plug dulu. Oke, adakah kereta ini steady ataupun tidak? Oke, kita sekarang sudah pasang, dan kita tengok semua coil kita sudah pasang rata. Cuma dia dalam keadaan dia begini, so agak terburai lah, tapi tidak apa. Yang penting coil kita sudah pasang, semua komponen-komponen dalam ini kita sudah sambung ya, wiring kita sudah sambung, dan kita scan pun fault code tidak ada ya. Kita tengok sini tiada yang tendang so kita tengok sini tiada yang tendang, kameramen boleh sini dekat. So kalau kita tengok semua engine oke, elektronik power steering oke, limo pun oke, semua oke lah. Kalau ada masalah pasti dia akan tendang. So kita akan start, kameramen boleh tengok belting dulu. So ada RPM-nya tiada, ini kereta terlalu macam mana, terlalu basic, sampai RPM pun ini Pro 2 tidak kasih jadi kita akan start. Dia ada ke one kick. Bismillahirrahmanirrahim. One kick. Pokoknya ya, pokoknya harus ditebang. Oke. Jadi kita tengok one kick kita akan ulang lagi satu kali, kita matikan. Adakah dia one kick? Oke, engine-nya pun senyap boleh letak air. Ya, kita sekarang kita start lagi satu kali. Kita buat ujian 3 kali saja. Oke, engine senyap ya. Dia ada juga kita ganti-ganti exhaust kegarannya pun tidak berapa. Jadi kalau orang selalunya kalau 3 piston ini kan selalu goyang. Tapi waduh ikon dia ada goyang sedikit lah, tapi ikonnya ini tiada gas nih setahu saya nih. Jadi tidak tahu ononya lah dia mau bikin ikon ke tidak. Alam-alam. So kita akan start lagi satu kali. Oke. Kameramen boleh ke sini barangkali. Tengok dulu sekarang tiada cek engine keluar kameramen sini boleh. Tiada cek engine keluar. Cek engine itu maksud saya yang ini ya. Sekejap saya kasih off dulu supaya orang tahu apa bahasa cek engine. MIL lah. Itu yang nampak macam pipe tuh. Nih. Macam pipe nih ya. Kita start dia mesti hilang, itu yang normal. Oke, kita Zul, oke. Oke, kita akan start satu kali lagi. Oke, dia mesti hilang. Oke, kita akan tengok air di sini. Dia tenang. Dia tenang dan steady lah. Oke, kita tengok. Alright. Kita tengok jalan engine. Oke. Dia ada bunyi kik 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 kik, ada bunyi kadang-kadang, ada bunyi kek. Macam begitu masalah itu. Banyak bunyi piston, conrod, bunyi humming, bunyi apa knocking. Ini tidak ada. Kita respon bagus. Oke, kameramen boleh tengok saya rest. Oke, kita rest. Begitu. Jadi kita akan tes di kereta walaupun dalam keadaan hujan tanpa ikon. Kita kasih naik cermin saya sedikit. Jadi kameramen mungkin maju ke dalam duduk sebelah. Kita akan tes jalan, adakah kereta ini temperature pandai naik untuk sementara. Nanti kita akan tes lagi di bukit yang paling tinggi di Malaysia, di Sabah nih, untuk kawasan KK lah. Kita akan tengok. Tapi untuk permulaan nih, kalau dia betul-betul ada jacking, kita akan tes lah. Oke, nanti kita akan tes untuk kita sambil kita tengok data streamnya lah. Oke. Jadi kita akan tes dulu. Ya, ini dia punya kereta ini tua sudah. Jadi dia mau dililit-lilit pun susah. Dia banyak dia punya apa? Banyak dia punya apa namanya istilahnya nih. Oke. So kita akan tutup nih kereta, tengok wire itu ada terjepit. Oke, kita akan jalan nih kereta untuk kita tes sementara untuk ujian permulaan saja. So kalau kereta masih awalan nih, yalah. Oke, kita akan tes setelah kereta ini sekian lama kita nih. So kita akan tes, mungkin kameramen boleh masuk ke dalam. Kita walaupun tidak ada ikon, ya. Oke, minta maaf saya lah. Jangan manja dari ikon, memang beginilah kereta yang basic saja, manual. So, kita akan tengok. Kita akan tengok nih bagaimana keadaan kereta ini. Memang orang ini pun macam mekanik juga barangkali ini orang. Ya, banyak betul barang minyaknya. So, kita akan coba flash tuh kasih silau saya. Oke, kita akan masuk. Ini sekarang gear 1 manual lah. Tuh, gear 1 reverse. Ini tidak ada yang auto sebab basic radionya pun kesian tidak ada ini ya. Ini yang harga 25.000 kan harga Rahman nih. Saya pun tidak tahu apa punya modelnya. Dia punya radio pun tiada, Pak, kasihan. RPM pun tiada untuk pengetahuan tiada ke RPM. Coba tengok sini, tiada RPM nih, RPM sebelah sini. Tiada. RPM pun dia tidak kasih nih. Astaga. Tapi kita boleh tengok RPM di sini ya. Di data stream kita di kameramen kita boleh nampak. Kita masuk data stream, kita tengok RPM dia. Mungkin kameramen boleh pegang sambil ini sebab saya tengah driving manual. So kita select dulu semuanya, tengok macam mana. Kita tengok di sini ada RPM dia mesti tidak boleh lebih 1.000 ya. Kita tengok RPM dulu. Oke.
Tengok battery voltage pun charging oke, betul lah. Nah, kita tengok. Aduh, kita mau cari dulu dia punya RPM nih, sekejap. Saya kasih anu dulu. Saya cari dulu, kasih hold dulu, saya mau cari dia punya supaya tidak jauh dia punya nih. Oke, RPM pun sekarang kita sudah jumpa. Ini RPM dia. Engine coolant oke, tidak panas, dan kita akan tes lah di sini. Engine speed starter oke, engine revolution speed 899. Walaupun dia tidak ada RPM ini, tengok RPM tapi dalam sini tiada. Kameramen boleh tengok sini ya, tiada. Nah, aku tahu lah basic punya harga nih kali tiada. Cuma harga Rahma kah? Iyalah. Jadi kita akan tes nih kereta walaupun tiada dia punya nih, kita kasih naik sedikit, nanti basah. Kita punya kameramen ini sangat kita jaga, pasal nanti dia demam tiada jadi kameramen. Oke, jadi kita akan jalan. Di luar ini dia ada hujan, Kita tengok hujan. Hujan, jadi kita akan keluar. Kita cobalah ya. Ya, ini kereta macam-macam penyakit Coba e-hailing kan 500.000. Mungkin kameramen boleh tengok 500.000 boleh nampak sini ya. Nah, itu ada bunyi-bunyi sudah, itu jam sudah breaknya kali. Nih. Ini kita nampak ya. Nih. 563.858 km. Oke. Ada bunyi-bunyi itu hiraukan saja sebab kita bikin engine bukan suspension. Yang penting engine ini tidak naik panas, one kick, dia ada semput-semput. Jadi kita cobalah. Kita jalan sudah ya, kita tengok RPM. Tengok keadaan dia sekarang, tengok kepanasan dia. Gear 1 ya, tengok kameramen, tengok gear 1. Mungkin kameramen tidak tahu mana satu gear 1 sebab dia pakai auto saja. Ini gear 2. Ya. Cuma kereta ini tiada aircon ya, tidak ada gasnya. Tidak tahu lah on kah tidak nih. Oke, kita cobalah. Kita coba. Jalan, kita akan tes nih kereta ya. Mudah-mudahan dia oke. So RPM boleh tengok sini ya. RPM boleh tengok sini. Saya akan jalan. Tes gear 2. Oke. Setakat ini dia oke lah ya. Temperature pun 74. Kita tengok. Airconnya tidak ada nih, kita kasih mati lah. Oke. Dan ini kereta kita sudah pakai jalan apa semua. Alright. 75. Oke, kita tengok keadaan kilometernya baru 20. Cuma ini kereta kita tidak boleh rushing sebab kereta ini baru overhaul. So kita tengoklah di sini. Jadi alhamdulillah kereta ini macam oke. Kita hidupkan lampu lah ya sebab hujan. Nampak dia punya bayang-bayang sini. Oke, kereta ini kita sudah jalan kita lari 30 setakat ini. Kita akan ke sana. Tengok RPM saya di sini tidak ada RPM dia. Haji Bakil juga ini kereta nih, RPM pun dia tidak kasih. Jadi kita akan jalan, kita tes kereta ini, mudah-mudahan oke. Oke, kilometer boleh tengok sini, RPM tidak apa. Oke. Itu sekarang kita lari 40 ya. Dia punya bearing-bearing pun aduh banyak bunyi dengung. Tidak apalah, ini customer nanti kita inform. Yang penting sekarang tugas kita adalah engine. Itu memastikan engine itu dalam keadaan yang bagus ya. Dalam keadaan yang tidak naik temperature. Kalau kita nampak temperature di sini, dia 81 degree ya. Dia kategori yang oke lah ya. Kita tengok sini, kita try masuk kereta ini. Alhamdulillah kereta ini smooth ya. Kita tes di jalan sini. Oke lah, setakat tanah rata oke. Untuk tanah berbukit ini kita tidak dapat tes lagi, siang malam sudah. Insyaallah kita akan kongsi di ending video nantilah. Kita akan so kita akan tarik kereta ini. Mungkin untuk berapa laju dia boleh dapat dalam keadaan normal. So kita akan tes. Saya kameramen boleh tengok sini. Saya stop dulu, saya tekan emergency. Kereta ini sekarang tengok RPM dalam keadaan idling 759. So kilometer dia ndak oke, kita kosong. Saya akan lajak sana ya. Kita akan lajak. Ya, lajak ini maksudnya kita apa ya? Kita akan jalan lah. Oke, kita akan coba berapa awal ini, tapi tidak boleh kuat betul lah sebab kereta ini tiada aircon satu, lepas tu dia baru keluar dari bengkel. Kita try. Try lah, mudah-mudahan oke lah. Kameramen situ tidak nampak kilometer ya. Sini nampak kilometer. Itu RPM saja. RPM dengan kilometer tidak sama. RPM adalah idle engine, kilometer adalah kelajuan kereta. RPM adalah kelajuan engine,
km adalah kelajuan kereta. Ya. Oke, jadi kita sekarang ini kita akan tes kereta lagi. Tengok lari berapa, smooth. Kita tidak ada terhinju-hinju, jacking-jacking tidak ada. Jadi alhamdulillah kereta ini setakat ni 80% insyaallah oke. So kita tidak boleh laju-laju di sini sebab ada air bertakung. Ya maklumlah kereta ni baru overhaul. Ya umpama orang baru kena operation ya. Jahitan belum sembuh, tidak boleh terus lari kuat-kuat. Lari pelan-pelan saja ya. Jadi apa yang paling penting untuk debat last ni, ada lagi nanti akan mengikut debatnya. Jadi kita akan combine set video tu untuk the next video untuk ke Kokol. Kita tidak pasti ni kereta betul-betul okey ataupun tidak, sehinggalah video itu sampai ke Kokol. Dan kita akan share untuk video ke Kokol itulah. Tapi untuk the last part, untuk part di sini mungkin setakat ini saja insyaallah. Jadi apa yang penting yang boleh kita cakap di sini, alhamdulillah, itu ucapan yang pertama kita boleh cakap. Alhamdulillah setakat ini kereta okey. Mungkin nampak muka aku macam gelap saya kan? Jadi alhamdulillah okey. Jadi kalau dia pasang flash, aku pula silau. Pasang lampu lah. Jadi alhamdulillah kereta ni dalam keadaan okey lah. Dalam keadaan okey. So saya rasa tidak ada isu di sini. Jadi the last part dia adalah ketika kita naik di Kokol. Ya, ketika kita naik di Kokol, kita akan pastikan temperature ini tidak boleh lebih 100. Coba kameramen, boleh kameramen tengok sini. Kalau kita naik di Kokol, pastikan tidak ada RPM dan dia pakai lampu ni jangan lebih 100 ya. Tengok temperature, coolant temperature itu. Tengok perkataan coolant temperature tidak boleh lebih 100. Tapi kita kena pergi time tidak hujan lah. Sini pun sudah berkabus. Memang susah kita mau tes kereta ini tiada ikon. So itulah kita akan cuba dulu untuk training di sini untuk the last. Jadi saya rasa itu sahaja perkongsian pada hari ini insyaallah. Jadi apa yang paling penting adalah kereta ini dalam keadaan normal ya, dalam keadaan normal dari segi RPM, dari segi ini dalam keadaan normal. Dan mungkin kameramen boleh nampak saya untuk saya talut ni tayar mungkin di sana sebab dia hujan takut demam. Saya talut di sinilah, kameramen boleh nampak di siring tu. Saya akan talut. Talut maknanya kita mau tengok pick up dia, bukan sengaja mau kasih botak tayar. Jadi kameramen mungkin boleh turun tengok tayar tu yang saya talut. Saya talut maknanya saya putar mungkin kameramen boleh tengok sana, saya talut di sini. Sebab hujan di luar Okey. Okey, saya akan talut ni kereta, tengok tayar dia. Okey. Okey. Jadi kita akan talut lagi satu kali. Jadi keretanya okey, dia punya kelas pun okey. Okey. Okey, jadi itu saja untuk penggambaran hari ini insyaallah. Jadi bukan kita mau kasih botak tayar, kita mau tengok pick up the starting kereta ni. Sebab kadang-kadang kereta ni dia okey, tapi bila kita mau pick up dia laju tidak boleh. Jadi setakat ni alhamdulillah kereta ni tiada isu, cuma aircon saya masalah lah. Itu kita tiada kaitan dengan enjin. Kita boleh bikin tapi kita kena bincang dengan owner dulu. Jadi itu saja sekadar perkongsian hari ini. Part 2 Exia loose compression kereta e-hailing, iaitu mencecah 563.861 km. Alhamdulillah kita berjaya walaupun kilometer yang lebih setengah juta. Ya, sebab 563.000 ni banyak ya. Alhamdulillah kita berjaya. Jadi apa yang penting di sini adalah kita cuba yang sebaik mungkin. Dan sekiranya video-video seperti ini bagus, jangan lupa subscribe, like and share, ataupun boleh komen. Mungkin juga anda pengguna-pengguna Exia. Oke, itu saya. Salam daripada saya. Kita akan tes di debat akhir nanti, tapi menggunakan video klip saja di Kokol nanti insyaallah. Oke, itu saya. Sekian. Assalamualaikum. Thank you.